Kalau saya tunjukkan gambar ini, pakaian batik dengan pola yang rapi, warna yang menyatu, dan sentuhan yang detail, apa yang teman-teman rasakan? Cantik ya, khas Indonesia. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, pakaian batik ini dibuat oleh orang-orang yang tidak mampu mendengar suara kita? Bahkan, ketika menceritakan bagaimana proses pembuatannya saja pun, mereka cukup kesulitan. Di balik pakaian-pakaian yang indah tadi, merupakan sebuah karya dari teman-teman tunarungu dan tunawicara yang bekerja dengan sepenuh hati. Pertanyaannya, apakah keterbatasan itu benar-benar membatasi atau justru menjadi sebuah keunggulan? Pada kesempatan TED Talk kali ini, saya Dita Aditama Dewi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro Angkatan 2022, akan membawakan judul Craft in Quiet Echoed by the World. Diciptakan dalam keheningan, bergema ke penjuru dunia. Menurut Badan Statistik Nasional tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau mencapai 5% dari total populasi. Dan di tahun 2023 mencatat sekitar 4,3 juta penyandang disabilitas dengan tingkat sedang hingga berat berada pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Dan hanya 9% di antaranya yang berada di dunia kerja, dengan sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat kemiskinan hingga mencapai 14,53%. Menurut ILO, International Labour Organization, para penyandang disabilitas kerap kali menghadapi kesulitan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan kejuruan, dan peluang kerja. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standar, dan prakarsa terkait penyandang disabilitas, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Dalam pasal 14 menegaskan kuota 1% untuk ketenaga kerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah maupun swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam pasal 6 mendaftar berbagai hak bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, dan rehabilitasi. Saya ingin mengajak kalian sedikit ke belakang. Beberapa bulan yang lalu, saya bersama tim saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan UMKM Anindya Batik Art, sebuah UMKM pakaian batik di Semarang yang memiliki keunikan, karena mayoritas pekerjanya merupakan seorang difabel. Sebelum saya bercerita lebih jauh, izinkan saya untuk mengajak teman-teman menonton klip video berikut ini.
Menarik ya teman-teman, ketika pertama kali saya datang sebagai masyarakat umum, saya merasa gugup. Saya berpikir, bagaimana ya nanti saya bisa berkomunikasi dengan mereka? Apakah saya harus belajar bahasa isyarat terlebih dahulu? Tapi kemudian saya melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar bahasa. Saya melihat ketekunan, saya melihat dedikasi, dan saya melihat mereka yang bekerja dengan hati. Dunia sering menganggap keterbatasan sebagai kelemahan, tapi yang saya lihat di sana justru sebaliknya. Salah satu penjahit difabel bernama Ibu Sol, seorang pekerja yang ramah. Ia bekerja dengan penuh fokus, tidak banyak terdistraksi, dan tidak banyak mengeluh. Saya yang masih bisa mendengar malah lebih sering terdistraksi dengan notifikasi handphone, ajakan bermain, film yang belum selesai saya tonton, dan masih banyak lagi. Saya belajar banyak hal dari mereka tentang kesabaran dan tentang bekerja yang tidak perlu banyak untuk dipamerkan. Kita yang lengkap kadang lupa untuk bersyukur. Mereka yang terbatas justru penuh semangat dan rasa syukur. Mereka tidak perlu banyak simpati, tapi yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Mereka tidak bisa mendengar dunia, tapi dunia perlu mendengar mereka. Dalam proyek yang saya kerjakan bersama tim saya, kami mencoba membantu dalam membuatkan sebuah website dengan strategi pemasaran lewat media sosial. Bukan saja untuk berjualan, tapi untuk membangun cerita. Cerita tentang semangat, tentang inklusivitas, dan tentang karya yang berbicara. Dengan digitalisasi, mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bukan hanya secara bisnis, tapi secara sosial. Karena setiap produk yang dibeli artinya ada kepercayaan yang diberikan. Contoh lain yakni Bapak Supri Hartadi, seorang penyandang disabilitas berusia 27 tahun, ia tidak membiarkan keterbatasannya menghalangi semangatnya. Dibantu dengan dukungan dari Kementerian Sosial, beliau berhasil mengembangkan 4 usaha sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi. Leni Ratri Oktila, seorang atlet Olimpiade badminton, di mana setelah mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan disabilitas pada kakinya, ia beralih ke Paralimpiade dan meraih medali emas pada Paralimpiade Tokyo tahun 2020. Prestasinya membuktikan bahwa dengan semangat dan dedikasi, para penyandang disabilitas dapat mencapai puncak prestasi dunia. Angki Yudhistia, penyandang tunarungu, pendiri Disable Enterprise, sebuah platform yang memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penempatan kerja. Ia juga dipercaya sebagai staf khusus Presiden bidang sosial, di mana menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi di tingkat nasional. Memberi ruang kerja bagi para difabel bukan soal belas kasihan, tapi soal keadilan dan pengakuan atas potensi yang sama. Saat kita membuka pintu pekerjaan bagi mereka, kita tidak hanya memberi mereka penghasilan, tapi kita memberi mereka harapan, martabat, dan kemandirian. Setiap orang berhak bekerja, berkontribusi, dan hidup layak, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki perbedaan. Teman-teman, saya percaya semua orang punya potensi, tapi potensi itu butuh ruang, butuh dukungan, dan butuh support dari orang-orang sekitar. Anindya Batik Art mengajarkan saya bahwa keterbatasan itu tidak perlu untuk disembuhkan. Kadang cukup untuk diberdayakan. Kita tidak perlu jadi aktivis yang membuat sebuah dampak yang signifikan. Cukup memulai dari hal kecil dengan mengenalkan, membagikan, membeli, dan mendukung teman-teman. Karena kalau bisa berkarya dalam diam, maka kita bisa bersuara untuk mereka. Saya ingin tutup dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Siapa
yang ingin kita bantu bersinar hari ini? Saya, Dita Aditama Dewi, mengucapkan terima kasih telah mendengarkan cerita dalam keheningan. Sampai jumpa.